Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di mata kuliah bisnis digital. Di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan 8 istilah jaringan protokol di dalam jaringan internet satu persatu ya, lengkap dengan pengertian, contoh, keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari jaringan internet atau protokol HTTP yang kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Pengertiannya adalah protokol dasar untuk komunikasi antara browser dan server web. Contohnya saat kamu membuka website biasa seperti blog atau portal berita tanpa HTTPS. Keunggulan HTTP sederhana dan cepat, mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak aman, data tidak terenkripsi, rentan disadap. Untuk yang kedua, jaringan internet ada HTTP atau 3 quick yang mempunyai pengertian versi terbaru HTTP yang menggunakan protokol quick berbasis UDP untuk koneksi lebih cepat dan efisien. Contoh penggunaannya digunakan untuk layanan modern seperti Google dan YouTube. Keunggulan dari HTTP adalah lebih cepat, low latency, lebih tahan terhadap kehilangan paket, mendukung multiplexing tanpa blocking. Untuk kekurangannya masih relatif baru jaringan ini, tidak semua server atau klien mendukung, lebih kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada HTTPS atau HTTP Secure yang mempunyai pengertian versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Contoh penggunaannya yaitu website seperti e-commerce perbankan, login akun e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Keunggulan dari HTTPS adalah data terenkripsi, bisa tersimpan secara aman, melindungi privasi pengguna atau user, meningkatkan kepercayaan pengguna. Kekurangannya sedikit lebih lambat dibanding HTTP, membutuhkan sertifikat SSL. Selanjutnya yang keempat ada WebSocket yang mempunyai pengertian protokol komunikasi dua arah full duplex antara klien dan server secara real time. Contoh chat online, game online, live trading, notifikasi real time. Keunggulan dari WebSocket, real time tidak perlu refresh, hemat bandwidth dibanding polling, koneksi tetap persisten. Kekurangan lebih kompleks, tidak semua server mendukung secara default, bisa boros resource jika banyak koneksi. Selanjutnya yang kelima ada TCP, Transmission Control Protocol, yang mempunyai pengertian protokol transport yang memastikan data dikirim dengan andal dan berurutan. Contoh penggunaannya digunakan pada HTTP, HTTPS, dan FTP. Keunggulan dari TCP adalah reliable, tidak ada data yang hilang. Data tersimpan dengan aman, urutan data terjamin, ada mekanisme error checking. Sementara kekurangannya lebih lambat karena banyak pengecekan dan overhead tinggi. Selanjutnya yang keenam, UDP, User Datagram Control. Pengertiannya adalah protokol transport yang mengirim data tanpa memastikan keandalan tanpa koneksi. Contoh streaming video, void game online seperti streaming video di YouTube ya teman-teman. Keunggulannya cepat, low latency, ringan tanpa banyak proses dan loading yang lama. Kekurangan tidak menjamin data sampai, tidak ada pengecekan error, paket bisa hilang atau tidak berurutan. Yang ketujuh, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Pengertiannya adalah protokol untuk mengirim email antar server. Contoh saat mengirim email dari Gmail ke Yahoo Mail atau Gmail ke email yang lain. Keunggulannya standar global untuk email, stabil dan banyak digunakan user. Kekurangannya hanya untuk mengirim bukan menerima, rentan spam jika tidak diamankan. Yang kedelapan alias yang terakhir ada FTP, File Transfer Protocol, yang mempunyai pengertian
protokol untuk transfer antara klien dan server. Contoh penggunaannya, upload file website ke hosting. Keunggulannya mudah digunakan untuk transfer file besar, mendukung manajemen file, upload, download, delete, atau upload ulang. Kekurangannya tidak aman, data tidak terinskripsi, rentan disadap, serta mulai tergantikan oleh SFTP atau FTPS. Sehingga dari kedelapan penjelasan jaringan protokol internet yang saya sampaikan berikut mempunyai kesimpulan singkat untuk komunikasi web sebaiknya menggunakan HTTP, HTTPS, atau WebSocket. Dan untuk dasar pengiriman data menggunakan TCP atau UDP. Layanan khusus untuk email dan file transfer bisa menggunakan SMTP atau FTP. Dan untuk teknologi modern lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan HTTP atau QUIC. Berikut penjelasan saya mengenai 8 istilah jaringan internet protokol secara satu persatu beserta pengertian dan contoh serta keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat siang.